Kembali bersama Sejarah Indonesia dan bersama saya Tokyo Jawa. Dan ini dia Kawah Sikidang, Dieng. Sebelum kita memasuki kawasan Kawah Sikidang, kita harus membayar tiket untuk bisa masuk ke kawasan Kawah Sikidang. Dataran tinggi Dieng terbentuk akibat letusan Gunung Perahu tua yang terjadi berabad-abad tahun lalu. Meski sudah terjadi berabad-abad tahun lalu, aktivitas vulkanis di kawasan ini masih tetap terjadi. Salah satu bukti nyatanya adalah Kawah Sikidang. Terletak di Desa Dieng Kulon, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Kawah Sikidang memiliki keunikan dibanding kawah-kawah lain, baik yang ada di dataran tinggi Dieng maupun di tempat lain. Kawah utama di kawasan ini berpindah-pindah. Ketika memasuki kawasan kawah, akan terlihat beberapa lubang besar, mengeluarkan asap tidak terlalu tebal menurut pihak pengelola. Lubang-lubang besar tersebut merupakan kawah utama masa lalu. Sementara kawah utama saat ini agak jauh dari pintu masuk. Dari pintu masuk, pengunjung harus menempuh sekitar 1 km untuk sampai di kawah utama. Jalan menuju kawah utama pun agak menanjak. Selain itu, sekitar kawah ini masih terdapat beberapa kawah kecil yang diperkirakan suatu saat akan menjadi kawah utama, menggantikan kawah utama yang saat ini. Karena letak kawah utama yang berpindah-pindah, inilah kawasan ini diberi nama Sikidang, yang berasal dari kidang atau kijang yang berpindah-pindah. Kawah utama yang berpindah-pindah disamakan dengan sifat kijang yang senang melompat ke sana kemari. Selain itu, pada sebuah legenda mengenai kawah ini, pada masa lalu di sekitar kawasan ini hiduplah seorang gadis cantik yang bernama Sinta Dewi. Kecantikan Sinta Dewi tersebar ke penjuru daerah, sehingga banyak pemuda yang ingin meminangnya. Sayang, tidak ada yang berhasil meminang Sinta Dewi karena gadis cantik tersebut meminta mas kawin dalam jumlah besar. Kecantikan Sinta Dewi pun terdengar oleh Kidang Garungan, seorang pangeran kaya raya. Tapi walau kaya raya, sesuai namanya, ada yang tidak biasa pada pangeran ini. Kidang Garungan memiliki tubuh manusia tetapi kepala merupakan kijang karena diberi nama Kidang. Pangeran Kidang pun mengutus pengawal untuk menyampaikan lamarannya kepada Sinta Dewi dengan iming-iming mas kawin yang sangat banyak. Mendengar mas kawin yang ditawarkan oleh pengawal yang datang menemuinya, Sinta Dewi menerima lamaran Pangeran Kijang. Dalam benaknya, seorang pangeran yang kaya pastilah juga berwajah tampan. Namun, alangkah terkejutnya Sinta Dewi ketika melihat perwujudan Pangeran Kidang. Sinta Dewi pun menjadi bingung karena dia mengiyakan lamaran dari sang pangeran. Gadis ini pun mencari akal untuk membatalkan lamaran. Sinta Dewi lalu memohon kepada pangeran agar dibuatkan sebuah sumur yang sangat besar karena masyarakat sekitar kesulitan mendapatkan air. Sumur tersebut harus dibuat sendiri oleh sang pangeran dalam 1 hari. Pangeran pun menyanggupinya. Dengan giat, Pangeran Kidang menggali tanah menggunakan tangan, terkadang tanduknya. Melihat itu, Sinta Dewi kembali khawatir kalau sang pangeran berhasil menyelesaikan permintaannya. Karena takut, Sinta Dewi lalu meminta masyarakat menimbun sumur yang sedang digali sang pangeran, selagi sang pangeran masih berada di dalam sumur. Karena banyaknya orang yang menimbun sumur itu, Pangeran Kidang akhirnya terkubur hidup-hidup di sumur yang digalinya sendiri. Amarah sang pangeran tak tertahan. Amarah itulah yang kemudian
membentuk kawah Sikidang. Saat ini, pengolahan kawah Sikidang berada dalam perum perhutani. Saat berkunjung ke sini, disarankan membawa masker karena udara di sekitar kawasan memiliki bau belerang yang sangat pekat. Selain itu, pengunjung di kawasan ini diharapkan tidak terlalu dekat dengan kawah karena suhu permukaan kawah utama mencapai 90 derajat Celcius. Dan sekian video tentang kawah Sikidang. Sampai bertemu lagi di sejarah Indonesia selanjutnya. Bersama saya Tokyo Jawa, dan terima kasih.